menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan, maka hukumnya batal. Ingat, kemaluan yang dimaksud ya, mohon maaf, kalau bagi laki-laki, kalau bagi kemaluan yang depan, disentuh kepalanya dengan telapak tangan, maka itu batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan kitab Mabadi'ul Fiqh juz 2. Yang pada kali ini kami akan melanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Perlu kita ketahui bahwa ada 5 hal yang dapat membatalkan wudu menurut kitab Mabadi'ul Fiqh juz 2 ini. Apa saja? Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Kam nawakidul wudu? Ada berapakah hal-hal yang dapat membatalkan wudu? Nawakidul wudu'i khamsatun. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan wudu itu ada 5. Apa saja? Al-awwalu, yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan atau 2 kemaluan. Jadi apa saja yang keluar dari kemaluan kita, baik kemaluan depan maupun kemaluan belakang, maka itu dapat membatalkan wudhu kita. Sekalipun yang keluar tidak berbentuk, tidak berasa, akan tetapi ada tercium baunya, seperti kentut misalnya, seperti angin misalnya, maka keluarnya membatalkan wudhu seseorang. Bagaimana ketika seseorang melahirkan yang keluar bayi, maka orang tersebut juga batal wudhunya. Maka ketika yang keluar adalah air kencing, atau yang keluar adalah tai atau kotoran manusia, atau yang keluar adalah darah haid, maka itu juga dapat membatalkan wudhu seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, asani, yang kedua, an-naumu, yaitu tidur. Tidur juga dapat membatalkan wudhu, akan tetapi tidur yang bagaimana? Yaitu ghaira mumkinin maq'adahu minal ardi, yaitu tidur yang tidak menetap atau tidak menetap tempat duduknya di bumi. Artinya seperti ini, ketika seseorang sudah hilang akalnya karena tidur, tidak terdengar, tidak mengetahui pembicaraan apa yang dibicarakan orang lain, maka pada saat itulah tidurnya dapat membatalkan wudhu. Akan tetapi kalau tidurnya seseorang yang duduknya itu mantap, tidak bergerak, maka itu tidak membatalkan wudhu. Artinya tidur hanya mata saja yang terpejam, tidak sampai terangkat pantatnya dari lantai. Seperti contohnya ketika kebanyakan sholat Jumat, ketika seseorang mendengarkan khotib atau khutbah, orang tersebut tidur. Kalau yang bergerak hanya kepalanya saja, nunduk naik, tunduk, ya, nunduk naik, maka orang tersebut tidak batal wudhunya selagi badan atau pantatnya mantap. Tetapi kalau dia sampai terjungkit ke depan, sampai terangkat pantatnya, maka itulah yang membatalkan wudhu seseorang. Atau misalnya tidurnya berbaring, ya, tidurnya berbaring sehingga terlelap dia tidur, maka walaupun terlelapnya hanya sekejap saja, ya, maka itu sudah batal wudhunya. Ya, jadi tidur ini ada tidur yang ayam, ya, tidurnya ayam artinya masih dengar, ya, perkataan khotib, masih dengar pembicaraan orang lain, hanya saja matanya terpejam, maka itu tidak membatalkan wudhu. Yang kedua. Yang ketiga, zawalul akli, yaitu hilangnya akal. Hilangnya akal ini banyak sebabnya. Bisukrin, sebab karena mabuk. Ketika mabuk hilang akalnya, maka wudhunya juga batal.
Yang selanjutnya au jununin atau gila. Orang gila maka wuduknya batal. Ketika dia sedang berwuduk tiba-tiba dia gila, hilang akalnya, tidak ingat siapa dirinya, atau bahkan tingkah lakunya sudah seperti orang gila, ditanyain A, dia jawab B. Kadang-kadang malah ketawa. Maka ya, hilang akal ini atau gila ini ya itu juga bisa membatalkan wudhu seseorang. Yang selanjutnya au igma'in atau pingsan, ya, pingsan yang benar-benar pingsan, artinya dia tidak sadar. Maka ini juga pingsan ini bisa diartikan koma juga. Nah, itu bisa juga membatalkan wudhu. Nah, itulah yang nomor 3, hilangnya akal. Yang selanjutnya yang ar-rabi'u, yang keempat, lamsul mar'atil ajnabiyah, menyentuh kulit perempuan yang halal untuk dinikahi, artinya wanita ajnabiyah. Ya, artinya kalau kita menyentuh kulit perempuan yang bukan mahram kita, ya, bukan mahram kita, artinya wanita tersebut halal ketika kita menikahi, maka itu juga batal, ya, batal ketika kita menyentuh kulitnya dengan menyentuh perempuan tersebut, ya, dengan kulit kita. Nah, itu menurut kitab Ma'badul Fiqih ini maka batal. Tetapi siapa wanita yang tidak boleh dinikahi, seperti ibu kita, seperti ayu atau kakak kandung kita, seperti bibi kita, ya, maka itu tidak membatalkan wudhu. Artinya yang haram dinikahi, ya. Kalau dia halal dinikahi, batal wudhunya. Selanjutnya al-khamisu, yang kelima, massu farjil insani, yaitu menyentuh kemaluan, ya, manusia. Bibatinil kafi, dengan telapak tangan. Artinya yang kelima ini menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan, maka hukumnya batal. Ingat, kemaluan yang dimaksud, ya, mohon maaf, kalau bagi laki-laki, kalau bagi kemaluan yang depan disentuh kepalanya dengan telapak tangan, maka itu batal. Ya, selanjutnya kalau bagian belakang itu lubang, dekat lubangnya, itu batal. Ditentu dengan telapak tangan, tetapi dengan punggung tangan tidak batal, hanya dengan telapak tangan. Kalau dengan sarung, dilapisi sarung atau dilapisi kain, disentuhnya kemaluan, tidak batal. Itulah yang kelima, yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan. Ingat, yang di sini yang disentuh kemaluan manusia. Tetapi berbeda ketika kita menyentuh kemaluan binatang, maka itu tidak dapat membatalkan wudhu, akan tapi najis saja. Seperti contohnya misalnya, ketika kita sedang punya wudhu, hendak sholat, ketika kita mau pergi ke masjid, tiba-tiba ada kambing kita yang sedang melahirkan, maka kita kasihan, ya, kita bantu untuk melahirkannya, untuk kita bantu proses melahirkan kambing tadi, maka kita tidak sampai batal wudhunya. Maka yang dimaksud di sini adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan saja. Oke, itulah tadi pembahasan Mabadul Fikih juz 2 tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Jadi jangan salah lagi, berarti makan, minum ketika sudah berwudhu tidak sampai membatalkan wudhu, hanya saja makruh. Artinya takut, ya, takut ada sisa-sisa makanan. Tidak sampai membatalkan wudhu. Terima kasih. Itulah tadi pembahasan kitab Ma'badul Fiqih juz 2. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.